Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Baik, sahabat donatur YDSF yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa mengikuti kajian rutin yang insya Allah akan selalu diadakan oleh YDSF dengan tema yang bervariatif ya, yang insya Allah kita akan selalu mengikuti tema-tema yang akan terus bergulir setiap tahunnya begitu nggih, untuk setiap bulannya. Dan alhamdulillah untuk pada malam hari ini telah hadir di tengah kita Ustadz Muhammad Nadif yang insya Allah akan menemani kita dan akan menjabarkan tema kita pada malam hari ini, yaitu eh, tentang Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini ya. Nah, apa sih nanti yang akan disampaikan oleh beliau? Kenapa kok kajian pada malam hari ini diadakan? Yaitu World Federation Mental Health menetapkan adanya World Mental Health Day atau Hari Kesehatan Jiwa Sedunia pertama kali pada tahun 1912 dan setiap tahun diperingati pada 10 Oktober yang insya Allah jatuh pada hari ini. Adanya peringatan ini bertujuan agar setiap orang peduli akan kesehatan mental bagi dirinya sendiri dan juga orang yang ada di sekitarnya, baik lingkungan kerja maupun di rumah serta tempat umum lainnya. Nah, pada kajian kali ini kita akan membahas tentang toxic people. Nah, kita pastinya di setiap lingkungan kita pasti ada toxic people, atau kita sendiri pun juga harus menghindari diri kita menjadi orang yang toksik begitu ya. Sehingga diri kita naudzubillah akan dijauhi oleh teman-teman kita atau rekan-rekan kita. Nah, toxic people ini kita hindari dan dihadapi begitu, Ge. Jadi maksudnya bagaimana kita agar tidak menjadi orang-orang yang toksik dan seni menghadapi orang-orang yang toksik. Nah, lantas kita kalau punya teman yang toksik, nah apakah langsung kita hindari atau kita hadapi atau bagaimana? Nah, inilah nanti yang insya Allah akan dijelaskan oleh pemateri kita yaitu Ustadz Muhammad Nadif. Dan maka dari itu untuk para sahabat YDSF, mari kita simak untuk kajian yang akan disampaikan oleh beliau. Namun sebelum kita menuju kajian, saya akan menginfokan nanti insya Allah satu peserta dengan pertanyaan menarik akan mendapatkan buku karya dari Ustadz Nadif berjudul Lalat dan Sampah. Ini sangat menarik sekali ya. Maka dari itu untuk para audiens atau pendengar sekalian, siapkan pertanyaan yang menarik dari tema kita pada malam hari ini. Terus kemudian sedangkan untuk tiga penanya beruntung lainnya akan mendapatkan merchandise dari Wardah dan Kaf. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Akan mendapatkan merchandise dari Wardah dan Kaf. Nah, maka dari itu mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair nih. Baik Ustaz, eh insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang toxic people Ustaz ya. Yang insya Allah nanti kita meminta atau istilahnya meminta nasihat dari antum. Kita itu kalau mempunyai teman yang toksik, nah ini bagaimana sih yang harus kita lakukan? Nah, justru dan kita sebagai orang yang naudzubillah nanti jadi orang yang toksik. Nah, ini bagaimana kita menghindari agar tidak menjadi orang yang toksik begitu Ustaz nggih? Nah, karena secara tidak langsung itu kan kita selalu berhubungan dengan circle kita. Nah, begitu. Nah, kalau sama kita sudah punya circle yang mungkin menurut kita toksik, nah ini bagaimana perilaku kita atau sikap kita menghadapinya begitu Ustaz nggih? Baik, untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Muhammad Nazif Halyani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur hari ini Allah mudahkan kita hadir di majelis yang berkah ini insyaallah. Kita berdoa semoga Allah jadikan majelis ini majelis yang manfaat untuk kita semua, untuk urusan dunia dan akhirat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau. Semoga Allah jadikan kita senantiasa istiqomah mengikuti jalan beliau insyaallah. Alhamdulillah, Allah kabarkan kepada kita banyak hal dalam Al-Quran, dari mulai hal yang paling kecil hingga hal-hal yang besar. Allah kadang sifati Al-Quran ini tibyanan likulli syai', penjelas atas segala sesuatu. Ibnu Umar ketika menjelaskan kalimat ini, maksudnya ketika kita memiliki sebuah pertanyaan dalam hidup kita, maka dalam Al-Quran itu ada penjelasnya, ada gambarannya atau ada panduan yang harus kita pakai untuk menuju hal yang paling maslahat. Nah, tema tentang toxic people itu nanti akan bertempur dua hal dalam diri kita, antara ego dan mengikuti panduan Al-Quran dan Sunnah. Rata-rata kita akan cenderung untuk mendahulukan ego dalam tema ini. Itu sebabnya nanti salah satu yang menjadi penghalang mendapatkan nasihat, mendapatkan petunjuk adalah ketika ego itu muncul. Karena memang dalam tema ini yang terusik itu ego. Yang namanya sakit hati, yang namanya tidak suka, diperlakukan buruk, tentang harga diri, itu semua tema tentang ego. Sehingga nanti akan terbagi menjadi dua kelompok. Orang yang welcome, pikirannya terbuka, open mind, dia akan bisa melihat hidayah itu dengan mudah. Tetapi penghalangnya, jika ego itu lebih mengemuka, ego itu lebih didahulukan daripada iman, maka pasti nanti yang akan muncul adalah ego itu sendiri. Mari kita lihat efek dari situasi toksik terlebih dahulu. Kita lihat, kita perhatikan dulu tema tentang apa efeknya. Slide-nya nanti saya munculkan setelah ini ya. Apa efeknya ketidakmampuan kita atau kelemahan kita jika menghadapi situasi toksik. Mari kita merujuk ke beberapa surah setelah ini. Mari kita lihat dulu di surah Yusuf. Di surah Yusuf. Di surah Yusuf ini ada tiga pihak. Ada tiga orang yang punya, yang bersikap dengan tiga sikap yang berbeda. Yang pertama adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini cerita untuk pertama kalinya kita mengenal tentang konflik, tentang toxic people, itu ada di surah Yusuf ini. Karena surah ini paling terang benderang bagaimana menggambarkan perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Pihak pertama itu Nabi Yusuf. Dia sebagai korban. Nabi Yusuf sebagai korban. Allah kabarkan hal ini di ayat ke-5. Mari kita lihat pelan-pelan ya. Di surah Yusuf ayat ke-5, ayat ke-4 dulu. Nabi Yusuf kemudian menceritakan perihal mimpinya. Beliau menceritakan mimpinya, singkat cerita, beliau bermimpi melihat bulan, bintang, dan seterusnya. Kita skip cerita itu. Beliau menceritakan hal ini kepada sang ayah, dan sang ayah kemudian menyampaikan kepada putra tercintanya ini, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Wahai anakku, jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Jangan engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Karena Nabi Yakub alaihissalam melihat potensi yang tidak baik. Apa itu? Mereka ini akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu, kata Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Rupanya Nabi Yakub alaihissalam ini melihat potensi di antara anak-anaknya. Saya istilahkan potensi ya, ada situasi yang agak negatif itu di antara anak-anaknya. Mereka hasad kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Perlu diingat Nabi Yusuf dalam peristiwa ini berusia sekitar 12 tahun. Jadi untuk pertama kalinya mengalami konflik itu memang rata-rata
di usia SMP lah kurang lebih, mulai bisa merasakan teman tidak enak, mulai rivalitas muncul, mulai ego muncul, itu memang usia-usia di mana balik itu sudah sampai. Sudah balik ya, sudah balik, sudah egonya sudah muncul, mulai kenal lawan jenis dan sebagainya. Itu disitulah kita mulai merasa punya harga diri. Di situ kita mulai punya merasa punya apa namanya kepentingan personal. Di situ konflik terjadi. Nah, inilah kemudian terjadi konflik untuk pertama kalinya dalam keluarga Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf itu dihasati oleh saudara-saudaranya, sehingga ketika beliau mendapatkan mimpi ini, Nabi Yakub tahu persis kalau mimpi ini diceritakan kepada saudara-saudaranya, itu saudara-saudaranya tambah error. Bukan positif melihat anugerah saudaranya, tapi pikirannya negatif gitu. Baik, sebelum kita lanjutkan ke ayat-ayat berikutnya. Jadi pelajaran berharganya begini, teman-teman sekalian. Orang yang kalau sudah punya bawaan negatif pada orang lain, dari awal mereka ini tidak suka dengan Nabi Yusuf. Poin pentingnya di situ. Sejak awal mereka ini tidak suka. Satu, kemudian yang kedua, mereka sejak awal punya kesimpulan bahwa sang ayah ini tidak adil kepada anak-anaknya. Jadi mereka sudah punya persepsi itu, anak-anak ini. Satu, Nabi Yusuf itu dipersepsikan negatif. Dua, mereka mempersepsikan Nabi Yakub alaihissalam itu tidak adil dalam kasih sayang. Apa pelajarannya? Berarti orang-orang yang punya potensi toksik itu seringkali dia sibuk dengan pikirannya sendiri. Dia selalu punya kesimpulan, orang lain mau ngapain saja dia punya kesimpulan gitu. Apa salahnya Nabi Yusuf dengan mimpinya? Apa salahnya Nabi Yakub mencintai anak-anaknya? Secara zahir mungkin memang seolah-olah nampak Nabi Yakub seolah-olah tidak adil, tapi kan tidak mungkin seorang nabi seperti beliau tidak adil, kan tidak mungkin. Jadi ini memang perasaannya itu sudah buruk sehingga mereka mempersepsikan Nabi Yusuf itu dengan negatif. Sampai kata Nabi Yakub, jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudaramu, nanti mereka akan membuat tipu daya. Syaitan akan membuat tipu daya sehingga mereka ini akan membinasakanmu atau membunuhmu. Nah itu kalau kita renungkan lebih jauh, oh berarti situasi toksik itu juga terjadi pada orang-orang yang soleh. Iya, bahkan kadang pada orang yang soleh itu lebih dramatis dibandingkan dengan orang-orang biasa. Yang perlu kita ketahui dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, mereka semua sepakat bahwa saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu termasuk orang-orang beriman. Lalu mereka berbuat khilaf karena hasadnya ini. Kalau ini kita garis bawahi berarti potensi toksik itu bisa terjadi pada siapapun, pada orang soleh sekalipun. Maka nanti kita tidak bisa nanya begini akhirnya, Pak dia kan kelihatannya soleh, kok resek banget. Ya saudaranya Nabi Yakub saja, Nabi Yusuf saja begitu, apalagi kita dan teman kita. Kesadaran ini perlu kita bangun dulu deh, supaya kita sadar bahwa ini semua orang punya potensi yang sama. Bisa menjadi korban atau bisa menjadi pelaku. Hari ini kita merasa menjadi korban, tunggu dulu, jangan-jangan kita termasuk yang pelaku itu pula kalau dengan lihat sifat ini. Mari kita lihat dulu, ternyata saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu, mereka punya persepsi atas Nabi Yusuf. Sehingga begitu karunia ini turun, mereka marah. Jadi cerita tentang mimpi ini ada dua versi riwayat. Yang pertama di tafsir Ibnu Katsir, atau di ayat ini cerita tentang bulan dan bintang. Tapi di tafsir At-Tabari itu ada cerita yang lain. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Jarir. Ada cerita yang lain, waktu itu Nabi Yusuf itu bermimpi, beliau membawa tongkat, beberapa tongkat, dipegang oleh beliau. Nah, ketika dalam mimpinya itu, kemudian tongkatnya itu seperti pecah, terurai, ya, seperti sapu lidi yang terurai, tapi satu saja yang tetap kokoh berdiri. Lalu saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu mengatakan kepada Nabi Yusuf, apa engkau hendak bilang bahwa kami ini akan menjadi budak bagi dirimu? Rupanya saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu juga pintar takwil mimpi begitu. Jadi mimpi yang pertama diceritakan kepada saudara-saudaranya langsung responnya negatif. Maka kemudian mimpi yang kedua beliau melihat bulan bintang itu, lalu kemudian Nabi Yakub menyampaikan, udah ini mimpi yang ini jangan diceritakan. Karena respon sebelumnya negatif. Jadi ini pihak pertama sebagai korban yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Pihak kedua yaitu saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam yang mereka ini disebut oleh para ulama mereka ini orang-orang yang soleh sebenarnya. Orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, namun mereka hasad kepada Nabi Yusuf disebabkan karena mereka mempersepsikan
bahwa Nabi Yakub alaihissalam itu tidak adil dalam kasih sayang. Hati-hati dengan persepsi. Baik, teman-teman sekalian, hati-hati dengan persepsi. Karena persepsi yang kita munculkan dalam pikiran, dalam batin kita, itu akan mendorong kita untuk bersikap buruk kepada orang beriman sekalipun. Bahkan di cerita ini, maka kita bisa menyimpulkan, orang yang kalau sudah punya persepsi negatif, maka dia bisa bermusuhan dengan ayahnya sendiri. Bisa bermusuhan dengan saudaranya sendiri. Maka pelajaran berharganya, hati-hati dengan persepsi yang muncul dalam pikiran kita. Hati-hati dengan semua lintasan kita tentang orang lain. Pak, saya melihat si Fulan kok begini begitu. Stop dulu, hati-hati. Karena begitu pikiran itu muncul dalam diri kita, saya khawatir kita menjadi saudaranya Nabi Yakub alaihissalam. Hati-hati dengan persepsi. Baik, ringkas cerita, kemudian pihak ketiga. Pihak ketiga siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini di tengah. Beliau bukan sebagai korban bullying, bukan sebagai korban sikap toksiknya, juga beliau bukan sebagai pelaku. Beliau di tengah saja, tapi memperhatikan situasi itu di depan matanya. Baik, kita sampai ujung cerita. Nabi Yusuf alaihissalam itu singkat cerita menjadi pembesar, mendapatkan karunia berlipat ganda, badan beliau sehat walafiat. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf, singkat cerita mereka bertaubat, mereka meminta maaf kepada ayahnya dan meminta kepada ayahnya untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekhilafan mereka. Dua pihak ini yang berseteru ini, yang jadi korban dan pelakunya sama-sama baik-baik saja di ujung cerita. Karena Nabi Yusuf, beliau mampu berjiwa besar, dan saudara-saudaranya Nabi Yusuf menemukan taubatnya. Endingnya baik kedua pihak ini. Yang agak tidak enak itu yang di tengah. Yang agak tidak enak di tengah. Yang di tengah ini siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Beliau bukan pelaku, bukan sebagai korban. Di ayat ke-84, 85, 86, Allah kabarkan kepada kita, Nabi Yakub alaihissalam itu sakit keras. Mata beliau buta, badan beliau sakit keras. Sampai anak-anak beliau menyatakan, hatta takuna haradan, sampai engkau ini hampir binasa. Haradan itu sebuah kondisi kering kerontang, badan hancur, badan pokoknya ngedrop gitulah, sakit keras. Au takuna minal halikin, atau engkau akan menjadi orang yang binasa. Jadi ini sakit keras yang dialami oleh Nabi Yakub alaihissalam. Bukan pelaku, bukan korban. Tapi yang mengalami sakit. Nah, salah satu hal yang patut kita waspadai kenapa kita perlu menjaga diri dalam situasi toksik itu adalah karena akan ada salah satu efeknya, yaitu bukan hanya perselisihan tetapi badan ngedrop. Badan sakit. Coba cek deh, teman-teman yang mengalami situasi toksik dalam kehidupannya, di lingkungan sekitarnya, di rumah atau di kantor, cek deh, apakah emosinya menjadi tidak stabil, satu, gampang depresi, gampang stres, atau fisiknya ngedrop sakit-sakitan. Siklus datang bulannya tidak normal, kemudian sesak, asma, mengalami kecemasan, migrain, vertigo, asam urat, kolesterol, dan seterusnya. Apakah kita mengalami semacam ini? Kalau iya, jangan-jangan kita berposisi sebagai Nabi Yakub alaihissalam. Di tengah, tidak menjadi pelaku, juga tidak menjadi korban. Nah, pertanyaan saya sebelum kita lanjutkan bahas poin ini. Kira-kira antum menjadi Nabi Yakub, saudaranya Nabi Yusuf, atau Nabi Yusuf? Atau tiga-tiganya jadi satu? Wassalam. Atau tiga-tiganya jadi satu ya? Juga pelaku, juga korban, terus diem ngenes gitu tiap hari. Nah, kalau itu yang kita alami ya wajar, akhirnya kita jadi sakit-sakitan. Baik, jadi apa pelajarannya? Kenapa kita akhirnya perlu menyelesaikan situasi toksik dalam diri kita? Kita menjadi korban itu tidak enak. Pasti efeknya begitu menjadi korban itu pikiran tidak stabil, jiwa tidak stabil, badan error. Menjadi pelaku itu cepat atau lambat dia akan mendapatkan keburukan atas dosa yang dia lakukan. Yang dosa mendapatkan bala, yang menjadi korban juga mengalami hal yang tidak enak. Yang diem menyaksikan situasi itu di depan mata juga tidak enak. Nah,
Sekali lagi, kita yang mana ini? Nabi Yusuf, saudaranya Nabi Yusuf, atau Nabi Yakub? Situasi semacam ini, Bapak Ibu sekalian, ini situasi yang betul-betul real kita hadapi dalam keseharian kita. Kita memposisikan diri sebagai Nabi Yusuf, itu pilihannya hanya satu. Harus berjiwa besar. Pilihannya hanya itu. Nanti, di cerita ini, Nabi Yusuf alaihissalam itu pada awalnya ketika beliau berada di sumur, ayat berapa di sumur itu ya? Beliau ketika berada di sumur itu, beliau sempat bergumam gitu, sempat ngomong kepada kakak-kakaknya, wahai kakak-kakakku, jika engkau nanti melihat seorang anak muda, maka ingatlah aku hari ini. Jika engkau makan, maka ingatlah aku yang sekarang dalam kegelapan. Jika engkau mendapati situasi lapang, ingatlah tentang diriku. Jadi beliau mencoba untuk membangun empatinya sang kakak. Tapi turunlah kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, jangan begitu. Kisah ini disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubi. Beliau kemudian berdoa kepada Allah dengan kalimat yang mengharu biru, Masya Allah. Ya Rab, engkaulah pelindung seseorang yang dalam kesendiriannya. Ya Allah, engkaulah penolong seseorang yang berada dalam kesunyiannya. Bahasanya sangat dramatis yang beliau sebutkan. Nah, kalimat ini disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Jadi setelah itu, Nabi Yusuf alaihissalam itu singkat cerita diangkat oleh musafir, diselamatkan dari sumur itu. Nah, di situ sebenarnya beliau punya dua pilihan. Kalimat ini ada di tafsir Ibnu Katsir. Beliau punya pilihan, satu, beliau membuka identitas dirinya sehingga beliau bisa kembali pada keluarga, atau pilihan berikutnya beliau ngikut ke kemanapun dibawa oleh rombongan kafilah ini. Nah, yang menarik yang dipilih oleh Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah memilih bergabung dengan kafilah itu. Ibnu Katsir menyebutkan, kenapa beliau tidak membuka identitasnya? Waktu itu, saudara-saudaranya Nabi Yusuf mendapati sang anak ini, Nabi Yusuf itu dipegang oleh kafilah ini, diangkat dari sumur. Mereka langsung bilang, ini adalah budak kami. Akhirnya dijual dengan beberapa dirham. Ada yang menyebutkan 2 dirham, ada yang menyebutkan 20 dirham. Pokoknya dijual dengan murah gitu. Lalu Nabi Yusuf itu tidak membuka identitasnya. Pertanyaannya, kenapa beliau tidak membuka identitasnya? Kata Imam Ibnu Katsir, kalau beliau membuka identitasnya, maka besar kemungkinan beliau akan dibunuh oleh saudara-saudaranya. Maka beliau akhirnya memilih untuk bergabung dengan kafilah itu. Sehingga akhirnya beliau selamat. Nah, di sini ada pelajaran luar biasa. Maka salah satu cara untuk menghindari situasi toksik itu memang adalah menyelamatkan diri. Itu hal yang normal. Tapi nanti kita bahas pelan-pelan ya, bagaimana panduannya supaya nanti tidak salah langkah. Nanti kita konflik dengan orang tua terus minggat dari rumah, nah, malah salah lagi nanti. Nah, ini malah keliru lagi, malah dosa lagi. Tapi ini poin yang alami gitu, poin yang bisa kita cerna dengan sangat mudah. Kenapa Nabi Yusuf akhirnya memilih untuk bergabung dengan kafilah itu? Karena kata Ibnu Katsir, kalau beliau membuka identitasnya bahwa beliau ini saudaranya mereka adalah beliau mungkin akan dicelakai oleh saudara-saudaranya. Baik, itu sikapnya Nabi Yusuf alaihissalam. Singkat cerita melompat ke ayat 100, di situ nanti Nabi Yusuf mengumpulkan keluarganya, beliau menerima saudara-saudaranya dan orang tuanya, beliau dengan jiwa besar menerima mereka semua, tanpa mengungkit kesalahan mereka. Pertanyaan saya, apakah antum mendapati cerita Nabi Yusuf itu menderita hidupnya? Iya. Apakah kita mendapati kisah Nabi Yusuf itu merana? Iya. Mendapati beliau difitnah ketika kemudian beliau bekerja di istana? Iya, difitnah sampai beliau dipenjara. Pertanyaannya, apakah beliau sakit setelah itu? Tidak. Sehat walafiat. Jadi apa rahasianya? Rahasianya adalah di ayat ke-100 itu. Nabi Yusuf alaihissalam, beliau berjiwa besar kepada saudara-saudaranya, sehingga begitu sulitnya kehidupan beliau, beliau tetap tidak membalas saudara-saudaranya. Itu kebesaran jiwa
Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu bagaimana dengan saudara-saudaranya Nabi Yusuf? Mereka mendapati fase dalam kehidupannya adalah taubat. Yang zalim bertaubat, maka hidupnya sehat walafiat, insya Allah, penuh dengan kebaikan. Yang dizalimi, yang menjadi korban, begitu dia berjiwa besar, insya Allah dia sehat walafiat. Nah, yang tidak enak itu yang di tengah. Mikir panjang, nelongso terus menerus. Nanti tensinya naik, asam uratnya naik, detak jantungnya tidak normal, rata-rata begitu. Ibu anak nawakal di rumah gitu, ngomel ngomel teruslah kita. Anaknya tidak pulang sampai larut malam, tiap hari dinasihati tidak sadar-sadar, sholatnya telat terus, ngomongnya kasar ke kita. Kira-kira yang tensinya naik kita atau anak-anak? Siapa yang naik tensinya? Kita ya, kita. Jadi rata-rata yang mengalami problem dalam batin itulah yang akhirnya fisiknya menjadi sakit. Allah kabarkan kepada kita di ayat 84 yang dialami oleh Nabi Yusuf itu adalah menyimpan amarah dan menyimpan sedih di ayat 84. Anda bisa perhatikan poin ini. Jadi kalau batin kita menyikapi orang-orang toksik dengan jiwa besar seperti Nabi Yusuf, insya Allah badan normal, kita masih bisa berpikir jernih, kehidupan kita akan baik insya Allah. Tapi kalau kita mendapati lingkungan yang toksik itu, dalam batin kita penuh kemarahan, batin kita penuh dengan kesedihan, walaupun kita betul, cepat atau lambat badan kita akan ngedrop. Berarti saya tidak ada pilihan, Pak. Ya, akhirnya tidak ada pilihan. Ya, pilihannya hanya wis doakan, sabar, bersyukur, ridho untuk memaafkan. Pilihannya hanya itu. Balas tidak boleh, Pak. Itu nanti. Balas itu poin berikutnya. Tapi ini kronologinya begitu di surah Yusuf. Mari kita renungkan. Berarti dalam kisah ini kita mendapatkan kabar dari Allah SWT. Situasi toksik itu bisa terjadi dalam keluarga yang saleh sekalipun. Ya, maksudnya begini teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Supaya kita tidak berkecil hati dengan keluarga kita. Pak, saya ini di keluarga yang tidak dididik agama. Sudah, tidak usah berkecil hati dengan itu. Nanti kita tambah merana gitu. Ngerti ya, tambah merana ya. Ini sudah tidak lembut, omongannya tidak mengenakkan, disuruh sholat susah lagi, tidak pernah ngaji, tidak pernah hadir di majelis salim, kan tambah macam-macam pikiran ini. Nah, itu yang membuat batin kita menjadi tidak lapang atau sulit sekali untuk berubah. Nah, yang perlu kita renungkan di bagian awal, kisah Nabi Yusuf dan keluarga ini, dan keluarganya, ini renungan bagi kita. Situasi toksik itu bisa muncul dalam orang-orang soleh sekalipun. Ya, pada diri orang-orang yang soleh pun bisa hal ini terjadi. Maka kalau sekarang kita mengalami hal semacam ini, wis sabar saja, bismillah. Oh, Nabi Yusuf saja mengalami. Atau kita bukan tidak semulia Nabi Yusuf kan? Nah, kita juga tidak semulia Nabi Yakub. Ya sudah, Pak, kenapa saya ini dizolimi Pak sama si Fulan? Oh, Nabi Yusuf aja jauh lebih baik dari kita dizolimi ya. Jadi jangan ngira kalau kita ini sudah soleh lalu tidak boleh dizolimi. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah soleh, sudah tahajud, terus setelah itu tidak boleh dihasati, enggak begitu. Nabi Yusuf itu orang yang baik, tapi ya beliau tetap mengalami demikian. Baik, ini situasi normal ya. Saya ingin ngajak antum sekalian kita semua untuk melihat situasi toksik itu, situasi yang normal yang bisa dialami oleh siapapun. Nah, pelajaran kedua yang tadi jadi renungan, kenapa situasi toksik atau orang-orang itu kenapa bisa toksik? Karena pikirannya itu seringkali mempersepsikan sesuatu dengan jalan pikirannya sendiri. Nanti kita akan perhatikan cara berpikir ini ada pada kisah yang kedua. Nah, pelajarannya untuk kita, mulai sekarang perlu hati-hati dengan apapun yang terlintas dalam pikiran kita. Jangan sampai tanpa kita sadari, kita menjadi orang toksik. Kita kadang nuduh orang lain itu orang yang buruk, ternyata yang buruk itu justru diri kita sendiri. Ya, hati-hati dengan semua persepsi kita, kesimpulan kita tentang orang lain. Nah, baik, cara berpikir yang semacam ini ternyata juga ada di pendahulunya, di Nabi yang lebih dahulu, yaitu Nabi Adam alaihissalam bersama iblis. Mari kita tengok cerita yang lebih klasik lagi. Bentar ya.
Dalam surah Al-A'raf mulai ayat 20 hingga 22. Syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya. Singkat cerita ya, intinya iblis ini membisikkan pikiran buruk kepada Nabi Adam dan istrinya sehingga akhirnya Nabi Adam memakan buah khuldi. Syaitan itu kemudian mereka mengatakan, dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah orang beri nasihat kepada kamu berdua. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Jadi si iblis ini bersumpah bahwa dia adalah orang yang bisa dipercaya. Syaitan kemudian membujuk sehingga singkat cerita Nabi Adam alaihissalam mengambil buah khuldi itu. Baik, kita stop dulu. Jadi ceritanya ini Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Lalu Allah menyuruh para malaikat dan termasuk dalam majelis itu Allah menyuruh iblis pula untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menghormati. Apa kata iblis? Ana khairu minhu. Coba logika berpikirnya. Masih sama persis seperti saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Dia punya persepsi sendiri atas perintah Allah SWT. Dia bilang, ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api ya Allah dan engkau ciptakan dia dari saripati tanah. Maka kemudian dia berpikir, dia punya data menurut versi dia, saya ini lebih baik dari dia. Kok bisa saya ini disuruh sujud pada makhluk yang baru dibikin ini? Coba perhatikan. Kalau di awal tadi kisahnya Nabi Yusuf dan saudaranya Nabi Yusuf itu mempersepsikan ayahnya keliru. Sehingga kemudian dia hasad kepada Nabi Yusuf. Sedangkan pada kisah yang kedua ini, iblis itu punya kesimpulan saya ini lebih baik daripada Adam. Kayaknya ya Allah perintahmu itu keliru. Jadi, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Beliau sampaikan, jadi iblis itu akhirnya membangkang perintah Allah disebabkan karena dia menyangka dirinya itu lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Apa pelajarannya? Orang yang telah tersisipi dalam pikirannya hasad, punya persepsi sendiri, maka besar kemungkinan dia akan membangkang pada perintah Allah. Apa pelajarannya? Jadi hasad itu, toksik itu merugikan dirinya sendiri tanpa disadari. Kita kan menyangkanya para pelaku toksik itu, bentar ya. Bentar. Mohon maaf. Baik, teman-teman sekalian, kita menyimpulkan situasi toksik itu ada korban dan ada pelaku. Oke, ada korban dan ada pelaku. Ada yang dirugikan dan ada yang merugikan. Kalau kita lihat ceritanya tentang iblis ini, berarti sebenarnya pelaku itu pun merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Karena pada akhirnya orang yang toksik itu bukan hanya merugikan orang lain, tapi dia justru membangkang kepada Allah. Ini pelajaran untuk kita semua. Kalau pikiran kita mulai biasa mempersepsikan orang lain seperti saudaranya Nabi Yakub, saudaranya Nabi Yusuf, mulai biasa menilai. Kalau pikiran kita biasa begitu, pelan-pelan kita akan menjadi seperti naudzubillah, seperti iblis. Mulai muncul egonya. Egonya itu muncul. Kalau egonya sudah muncul, dia berbuat aniaya seperti saudaranya Nabi Yakub, saudaranya Nabi Yusuf. Kalau egonya sudah mulai muncul, bukan hanya manusia yang dia lawan, naudzubillah, Allah pun dia lawan, naudzubillah. Makanya jangan heran, orang yang dalam situasi hasad itu sangat marah misalnya, lalu kita nasihati, jangan begitu mas, sampean berbuat buruk pada teman. Orang yang sedang toksik batinnya itu, dia mungkin akan bilang begini, enak saja, saya ini yang benar, dia itu yang tidak tahu diri. Persis seperti kalimatnya iblis tadi. Ketika dia bilang, saya ini benar. Iya, dia punya data memang.
Ketika dia bilang saya diciptakan dari api, ya dia punya data. Jadi pribadi toksik itu tidak harus dia itu tidak punya data, enggak. Bisa jadi orang yang toksik itu betul-betul punya data. Perhatikan poin ini ya, supaya kita tidak termasuk kategori orang yang toksik itu. Nanti saya khawatirnya gini loh, saya kan punya hak Pak untuk ngomong begini. Dia sudah tidak sadar-sadar. Oh, saya ini yang berjasa ngangkat hidup dia Pak. Dia bisa sampai di tempat ini, saya yang bantu Pak. Makanya sekarang saya sekali waktu membalas dia Pak. Saya kalau tidak dibeginikan dia tidak sadar. Jadi ego itu muncul karena justru karena dia punya data. Iblis tadi itu egonya muncul karena memang betul dia itu diciptakan dari api. Siapa yang ingkari? Tidak ada yang ingkari kalau dia diciptakan dari api. Semua tahu kalau dia diciptakan dari api. Kemudian semua juga tahu kalau Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Siapa yang ingkari? Tidak ada yang ingkari. Tapi persoalannya jika Allah telah menyuruh lalu egonya muncul, nah disitulah syaitan itu mulai nampak sifat aslinya. Ya, inilah sifatnya iblis. Lalu kemudian Nabi Adam alaihissalam dengan semua kebaikannya itu, yang ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di ayat ke-22. Ketika Allah kemudian bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, kamu kok tidak mengindahkan perintahku? Bukankah kamu ini sudah aku bilang tidak usah uh, mendekati pohon itu? Kok tetap saja kamu lakukan? Bentar saya share ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir di tafsir Ibnu Katsir. Coba perhatikan betapa baiknya Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, apakah engkau lari dariku? Adam menjawab, tidak. Tetapi saya malu kepada engkau, wahai Tuhanku. Allah berfirman, bukankah segala sesuatu yang telah aku nugerahkan dan aku perbolehkan untukmu dari beban surga tidak cukup sehingga engkau berani memakan apa yang aku haramkan? Lalu Nabi Adam bilang, tidak wahai Tuhanku, tetapi demi keagunganmu, saya tidak menduga ada orang yang berani bersumpah dengan menyebut asmamu secara dusta. Cerita ini ada di tafsir Ibnu Katsir surah Al-A'raf ayat ke-22. Coba perhatikan betapa polosnya, mohon maaf, betapa polosnya Nabi Adam alaihissalam. Kenapa engkau ini mendekati Bakhuldi itu? Nabi Adam hanya bilang, enggak, saya bukan bermaksud melawan perintahmu ya Allah. Tapi saya tidak pernah menduga ada makhlukmu yang berani menyebut asmamu untuk bersumpah, tapi sebenarnya dia berdusta. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, orang yang toksik itu, orang yang buruk jiwanya itu, bahkan dia berani menyebut asma Allah untuk menzalimi orang lain. Dan orang yang baik itu kadang terlalu polos dan terlalu naif. Mohon maaf ya, ini bahasanya saya tidak punya istilah yang lebih mudah untuk memahami kisahnya Nabi Adam ini. Rata-rata orang yang menjadi korban itu kadang memang begitu polosnya dan begitu naifnya. Sehingga dia diperlakukan buruk berulang-berulang kali. Orang lain menganggap ini orang ini konyol, diperlakukan begitu terus kok dia diem saja. Kadang orang itu menganggap kita ini naif, menganggap kita ini polos begitu. Tapi kita ini seperti Nabi Adam gitu. Dia tidak menyangka bahwa ada orang yang berani menyebut asma Allah, lalu sebenarnya dia berdusta. Kadang-kadang kita dapati begini, ada seorang istri yang dizalimi oleh suaminya gitu, atau kebalikannya ya, suami dizalimi oleh istrinya bertahun-tahun tapi sabar gitu. Orang lain yang lihat itu sampai gemes. Sampai kok sabar menghadapi istri kayak begini? Sampai kok sabar menghadapi suami kayak begini? Kita yang melihatnya itu kayak ikut emosi gitu. Kita yang ngelihat, maaf suara saya putus-putus ya? Enggak ya? Jadi kita yang melihat itu, kita yang melihat itu ikut emosi. Karena ya kita disangka begitu polos, begitu
tidak bisa menghargai diri sendiri atau yang lainnya. Semua orang merasa begitu. Tapi ketahuilah, itulah yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita merasa bahwa diri kita ini seperti Nabi Adam alaihissalam, maka insya Allah kita ini baik. Dan teruskan. Nah, Pak, kalau saya begitu kan akhirnya saya yang jadi korban, Pak. Mari kita lihat pelan-pelan kisahnya Nabi Adam dan Iblis laknatullah. Setelah Nabi Adam menyampaikan kalimat, ya Allah, saya ini tidak nyangka ada makhlukmu yang mau bersumpah, tapi ternyata dusta. Itu ternyata yang membuat akhirnya Allah SWT itu ridho kepada Nabi Adam alaihissalam. Yaitu, Nabi Adam alaihissalam kemudian ya tetap diturunkan ke dunia. Beliau diturunkan ke dunia, tapi kemudian Allah memberikan bekal kepada Nabi Adam alaihissalam. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Surah Al-Baqarah. Jadi Nabi Adam kemudian diturunkan di dunia, ya sudah kamu harus mengambil resiko, karena kamu sudah berbuat salah, ya tetap kamu harus mendapatkan resikonya. Jadi korban dalam situasi toksik itu, pada akhirnya ya memang seperti Nabi Yusuf. Jadi korban, terpisah dari ayahnya. Kadangkala korban dari situasi toksik itu seperti Nabi Adam, terusir dari surga dan akhirnya dia menjadi manusia biasa yang harus merasakan kematian. Berarti Pak, kalau saya jadi korban, ya tetap akan seperti Nabi Adam. Mungkin. Tidak bisa Pak, situasinya berbalik gitu Pak. Misalnya, iblis saja yang di dunia, terus saya tetap di surga. Lalu ternyata kan enggak. Ibu kalau dizalimi oleh orang-orang toksik di sekitarnya, kan tetap sedih loh. Betul loh, tetap sedih. Tetap nangis kan? Tetap nangis. Terus tetap sakit-sakitan? Ya tetap sakit-sakitan. Tidak berarti menjadi orang yang benar, lalu akhirnya terhindar dari semua resiko. Tidak. Itulah yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam. Tapi perhatikan poin berikutnya. Nabi Adam alaihissalam itu ketika beliau menjalani situasi resiko, beliau dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa pelajarannya? Menjadi korban itu, siap-siaplah kita insya Allah akan didampingi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poinnya begitu. Itu tidak berubah. Waktu Nabi Yusuf alaihissalam sendirian, begitu pula Nabi Adam sendirian menjalani masa sulitnya, tapi toh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi Nabi Adam dan tetap menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Perlindungannya sama, penjagaannya sama, tidak berubah sedikit pun. Nabi Adam tidak protes, Pak. Enggak. Sama persis seperti Nabi Yusuf. Coba perhatikan kalimatnya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita kan maunya itu kalimatnya gini, ya Allah, saya ini di dunia gara-gara iblis ya Allah. Balaslah si iblis, kita kan maunya begitu. Tapi kalimatnya Nabi Adam itu tidak begitu. Justru beliau bilang, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, saya yang zalim. Ya Allah, saya yang zalim. Karena faktanya memang beliau melanggar perintah Allah. Lalu kemudian beliau mendekat kepada Allah, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sudahlah, cukup sekarang menjadi korban, sudah. Sekarang kembalilah datang kepada Allah SWT, ucapkan Rabbana zalamna anfusana. Lalu pikiran hanya ke arah itu saja, Pak. Iya, hanya ke arah situ. Kenapa dalam fragmen ini tidak digambarkan kemarahan Nabi Yusuf kepada saudaranya? Kenapa dalam fragmen ini tidak digambarkan Nabi Adam protes dan marah kepada iblis? Apa pelajaran berharganya? Kita ini sudah menjadi korban. Jangan ditambahi dengan menyalah-nyalahkan keadaan. Tambah stres nanti. Paham ya duduk perkaranya? Pak, saya ini jadi korban, Pak, dibully di tempat kerja saya. Oke. Sekarang pikirkan untuk recovery. Bukan sibuk menyalahkan,
bukan sibuk untuk membalas kepada orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena justru itu akan membuat batin kita semakin menderita. Ini khusus untuk para korban. Jangan arahkan mata kita pada pelaku. Poinnya begitu. Khusus untuk para korban, jangan arahkan pikiran kita pada pelaku. Karena menjalani hidup sebagai korban itu sudah menguras energi. Oke? Menjalani hari-hari sebagai korban, supaya batin tidak sedih, bisa recovery segera, itu bukan perkara mudah. Maka jangan bebani pikiran kita dengan diarahkan kepada para pelaku. Nanti akan semakin stres kita. Kalau kita dapati badan kita sakit, tapi pelaku sehat walafiat. Kita dapati rezeki kita sempit, si pelaku malah dapat bonus, malah dapat insentif lebih. Apa enggak tambah merana? Akhirnya yang korban berubah menjadi hasad, berubah menjadi pelaku tanpa disadari. Oke ya. Kita ini sudah susah jadi korban, jangan ditambah menjadi pelaku. Wis bismillah, jadi Nabi Adam ucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Lah terus yang pelaku gimana, Pak? Allah tidak akan salah ngitung. Pasti pelaku itu akan mendapatkan hukumannya sendiri insya Allah. Mari kita lihat, kita perhatikan pada kisah yang ketiga dalam surah Al-Maidah ayat ke-27. Surah Al-Maidah ayat ke-27. Ini cerita toksik yang paling real. Kisahnya Qabil dan Habil. Ini peristiwa toksik yang sekali lagi yang jadi korban itu adalah orang soleh. Nabi Adam orang soleh, jadi korban juga. Nabi Yusuf orang soleh, jadi korban juga. Wis, bismillah, kalau kita jadi korban, mudah-mudahan kita termasuk orang yang soleh itu. Mudah-mudahan. Ya, kita sedang mengikuti tracknya orang-orang soleh insya Allah. Gitu ya, baik. Kita lihat ceritanya Nabi Adam, Qabil, dan Habil. Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir di kitab beliau Qasasul Anbiya. Juga disebutkan di tafsir Ibnu Katsir surah Al-Maidah ayat ke-27. Singkat cerita. Qabil itu lahir dengan saudara yang bersamaan dengan kelahirannya Iklimah. Kemudian Habil itu lahir setelahnya bersama dengan dia lahir seorang perempuan, saya lupa namanya, Labuda atau siapa kalau nggak salah. Allah takdirkan yang lahir bersamaan dengan Qabil itu seorang perempuan yang cantik rupawan. Seorang perempuan yang cantik rupawan lahir bersama Qabil ini. Tapi waktu itu syariat Allah berlaku untuk keluarga ini, yaitu perkawinannya disilang. Qabil menikah dengan saudaranya Habil, Habil menikah dengan saudara yang lahirnya bersamaan dengan Qabil, yaitu Iklimah. Protes mulai muncul. Perhatikan lagi sikapnya sama persis seperti iblis. Kalau ego sudah muncul, hasad sudah mulai muncul, yang dilawan pertama kali itu bukan orang tua, bukan teman, bukan orang-orang sekitar, tapi yang dilawan itu perintah Allah. Maka hati-hatilah menjadi orang yang toksik ya. Hati-hatilah kalau ego sudah mulai memuncak. Qabil kemudian datang kepada ayahnya, kata Ibnu Katsir. Dia bilang begini, ayah, bukankah aku ini lebih tua daripada Habil? Iya, kata Nabi Adam alaihissalam. Kalau begitu, aku lebih berhak atas Iklimah daripada Habil. Sekali lagi, orang yang hasad itu seringkali membuat kesimpulan untuk dirinya sendiri. Maka jangan heran kalau kita ketemu dengan orang yang hasad, ketemu dengan orang toksik, lalu kita kayak ketenggengan, tahu ketenggengan? Kok iso ya wong iku mikir ngono ya? Paham maksudnya ya? Jadi jangan heran kalau kita ketemu dengan orang yang busuk ruhaninya, akhlaknya buruk, itu kadang itu mikirnya out of the box. Jadi di luar nalar gitu. Jadi perintah Allah pun dia lawan. Nabi Adam kemudian bilang, ini adalah perintah Allah SWT atas diri kita.
Maka kemudian Allah perintahkan kepada Qabil dan Habil untuk berkorban. Karena tadi Qabil melawan perintah Allah, melawan perintah Nabi Adam. Masya Allah, begitu baiknya Allah SWT tidak menghukum secara langsung, lalu kemudian mereka diperintahkan untuk berkorban. Singkat cerita, Qabil ini seorang petani, dia memilihkan tanaman-tanaman atau biji-bijian yang tidak terlalu bagus untuk korbannya, untuk sedekahnya. Habil, dia seorang peternak ulung, dia seorang peternak yang baik, dia pilihkan kambing yang paling dia sayangi, yang paling bagus. Lalu kemudian singkat cerita dibawalah ke tempat yang disepakati. Mereka bertiga datang ke sebuah tempat yang disepakati. Muncullah api yang melahap binatang korbannya Habil. Yang itu sebagai tanda bahwa korban mereka yang satu diterima, yaitu punyanya Habil, dan punyanya Qabil ditolak. Apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Katsir menyebutkan, Qabil kemudian mendatangi ayahnya dengan bersungut-sungut dan dengan marah sekali. Baik, perhatikan, tadi awal sudah marah dengan ayahnya, setelah ternyata korbannya tidak diterima, ngamuk lagi. Dia bilang kepada ayahnya, engkau doakan Habil dan engkau memberkati Habil. Yang karena itu korbannya Habil diterima dan korbanku tidak diterima. Coba, sekali lagi orang yang hasad itu, orang yang toksik itu, dia punya pikiran sendiri. Yang seharusnya dia tadi bertaubat ya, seharusnya. Mestinya kan dia sadar tuh. Yang diterima kan korbannya Habil, kenapa yang diterima? Mestinya kan gitu. Tapi orang yang hasad, orang yang toksik itu, batinnya buruk, isi pikirannya buruk, yang keluar dari lisannya buruk, yang keluar dari perilakunya juga akhirnya buruk. Jadi orang yang hasad dan orang yang toksik itu batinnya buruk, keluarlah dari lisannya buruk pula. Batinnya buruk, isi pikirannya ya negatif, tok. Ini mewarisi Qabil dan mewarisi iblis. Jadi pikirannya itu negatif. Dia akhirnya murka kepada Nabi Adam alaihissalam. Cerita ini ternyata belum selesai. Sampai ketika mendekati malam hari, Nabi Adam alaihissalam tidak mendapati anaknya, yaitu Habil. Sampai malam kok belum datang. Akhirnya, Qabil diperintahkan oleh Nabi Adam untuk mencari adiknya. Kamu cari adikmu, belum pulang dia. Apa kata Qabil? Kata Ibnu Katsir, Qabil mengucapkan kalimat yang berikutnya. Yang tadi sudah bersungut-sungut marah kayak begitu. Nah, ini terakhir kalinya dia bilang begini. Wahai ayah, apa engkau hendak menjadikan aku penggembala untuknya? Maksudnya menyindir Habil. Akhirnya dengan marah dia keluar dari rumah mencari adiknya. Di tengah perjalanan itulah mulai berbisik dalam pikirannya untuk membunuh, untuk mencelakai Habil. Imam Qurtubi beliau menjelaskan, sesaat dia setelah keluar dari rumahnya untuk mencari Habil, bertemulah dia dengan iblis. Nah, ini yang hasad ketemu hasad. Yang toksik ketemu dengan toksik. Jadi rata-rata orang yang toksik itu akan ketemu dengan lingkungannya, akan membenarkan isi pikirannya. Golek konco gitu, golek konco. Ngerti maksudnya golek konco ya? Supaya isi pikirannya tadi itu ada yang membenerin gitu, yang ada yang betulin. Akhirnya ketemulah dia dengan iblis. Lalu iblis ngomong ke siapa? Ke Qabil. Ente tahu enggak itu kenapa korbannya Habil itu tadi kok disambar api? Kamu tahu enggak kenapa kok begitu? Enggak tahu. Habil itu penyembah api. Itu kata Imam Qurtubi. Habil itu penyembah api, makanya tadi ada api yang besar yang menyambar binatang korbannya Habil. Jadi Habil itu penyembah api. Ini orang yang hasad ketemu dengan baik orang hasad. Orang toksik ketemu dengan orang toksik, tambah ndak karu-karuan. Tapi ya begitulah. Rata-rata orang toksik itu memang ketemu dengan orang toksik sih memang. Ya wis kayak sinyalnya sama gitu. Ya serumpun terus ketemu, akhirnya cocok, akhirnya ngerumpi, terus seperti mendapatkan pembenaran atas batinnya. Lalu ketemulah akhirnya Qabil dan Habil. Habil dia hampir dicelakai, lalu Habil ngomong dengan sangat jujur.
Ketika Qabil hendak membunuh itu, Habil bilang begini, apa salahku? Ya, apa salahku ketika Allah menerima korbanku? Satu, itu ya, itu kalimat yang disebutkan oleh Imam Qurtubi. Satu kalimatnya begini, apa salahku ketika Allah menerima korbanku? Dua, apa salahku ketika Allah menyuruh kita menikah? Saya menikah dengan Iklimah, kamu menikah dengan saudaraku. Apa salahku? Jadi, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, orang-orang yang menjadi korban itu memang tidak harus salah. Benar pun juga bisa jadi korban, itu persoalannya. Masalahku itu apa, Mas? Sampai kok tidak sadar-sadar. Loh Bu, pertanyaan itu sudah salah dari awal. Jadi korban itu memang tidak harus benar. Tidak harus salah. Diperlakukan buruk itu tidak harus salah. Orang yang benar sekalipun itu tetap sangat mungkin diperlakukan buruk oleh orang-orang di sekitarnya. Sehingga kalimat itulah yang muncul dari lisannya Habil. Apa salahku, Mas, kalau korban itu diterima sama Allah? Loh, tapi karena perasaannya Qabil tadi itu sudah begitu buruk, ya dia tidak bisa diajak berpikir. Nah, renungkanlah poin ini. Orang yang hasad itu seringkali mereka tidak bisa diajak berpikir dengan jernih. Walaupun argumentasi Habil tadi itu sangat betul. Dia tunjukkan datanya, tapi hasad itu telah menutupi isi pikirannya, sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran. Hati-hatilah dengan toksik kalau itu ada dalam diri kita. Karena salah satu efeknya nanti, kita tidak bisa melihat kebenaran. Sebagaimana iblis, dia tidak bisa melihat bahwa itu perintah Allah. Sebagaimana Qabil, dia tidak bisa melihat, tidak sadar bahwa ini perintah Allah. Toksik itu karena ego yang muncul. Poinnya ada di sana. Kenapa iblis itu berani membangkang Allah? Karena egonya yang muncul. Kenapa Qabil tadi tidak mengikuti perintah Allah? Karena egonya yang muncul. Jadi yang menyebabkan toksik itu betul-betul muncul karena ego. Ya, karena ego. Lalu Habil, nah ini sikapnya ya. Habil itu siapa dia sebenarnya? Apakah dia ini orang lemah? Tidak. Para mufasir sepakat bahwa ternyata Habil itu jauh lebih kuat badannya dibandingkan dengan Qabil. Sehingga seandainya dia membalas Qabil itu, sangat mungkin Qabil itu akan kalah. Tetapi dia tidak membalas Qabil disebabkan karena Qabil itu Muslim. Ini penjelasan ini ada di tafsir Qurtubi. Jadi kenapa Habil itu tidak membalas sikap toksik yang ditonjolkan, yang ditampakkan oleh Qabil, karena Qabil itu masih seorang Muslim. Di situ persoalannya. Nah, dari situlah kemudian ada penjelasan panjang dari Imam Qurtubi. Nah, ini yang kita pakai untuk kita hari ini. Baik, kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Nah, Imam Qurtubi kemudian menjelaskan, orang yang dalam situasi dizalimi itu boleh memilih dari beberapa sikap. Pertama, dia diperbolehkan untuk memilih bersabar, menahan diri. Lalu, boleh pula dia memilih untuk menyelamatkan diri. Yang ketiga, dia boleh juga untuk membalas dengan balasan yang setimpal. Baik, balasan yang setimpal. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau tidak setimpal, maka kita termasuk yang berdosa. Baik, tentang membalas yang setimpal ini, ada beberapa catatan yang disebutkan oleh Imam Qurtubi. Yang pertama, jika yang berbuat toksik, yang berbuat kezaliman itu adalah orang-orang non-muslim, yang dengan keburukannya itu akan merusak agama kita, satu, merusak urusan agama kita, dua, merusak urusan dunia kita, maka kepada orang yang non-muslim ini diperbolehkan untuk membalas dengan balasan yang setimpal. Dan bahkan menjadi wajib kalau keburukannya bisa merusak agama kita. Pertama, untuk orang-orang yang non-muslim. Kemudian yang kedua, jika yang berbuat kefasikan atau kezaliman tadi atau toksik tadi adalah seorang muslim yang telah kita lihat dia bersungguh-sungguh bertaubat.
zalim, nakal, kurang ajar, tapi sudah janji, sumpah, mau tobat. Untuk orang yang semacam ini, maka yang lebih utama bukanlah membalas dengan balasan yang setimpal, tetapi yang lebih utama adalah memaafkan. Karena dia telah bersungguh-sungguh hendak bertaubat. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, jika dia seorang muslim, namun dia tidak nampak taubatnya, dan terus-menerus melakukan keburukan atas diri kita, sehingga tidak ada jalan untuk membuatnya sadar kecuali dengan balasan, maka membalas dengan balasan yang setimpal untuk orang yang semacam ini diperbolehkan. Siapakah orang-orang kedua dan ketiga ini? Mereka yang tidak ada hubungan hak dan kewajiban atas diri kita dan atas dirinya. Misalnya, teman, orang lain yang tidak ada hak dan kewajiban yang mengikat, beda dengan orang tua. Boleh enggak, Pak, ini yang zalim orang tua saya lalu saya balas? Tentu menjadi tidak boleh. Ini yang berlaku untuk sesama muslim. Bagaimana kalau misalnya orang tua, kerabat, yang paling maslahat, yang paling utama adalah menahan diri. Oke, menahan diri, tidak membalas dengan balasan yang setimpal. Tapi saya belum bisa lapang, Pak. Baik, kalau belum bisa lapang pada dirinya, pilihlah untuk tidak melakukan hal yang mudharat. Misalnya dengan menjaga jarak saja kepada saudara, maka itu masih diperbolehkan. Menjaga jarak bukan dalam rangka untuk memutus silaturahim. Nah, itu sikap-sikap yang perlu kita lakukan. Lalu Pak, apakah maslahat Pak? Kalau seandainya saya selalu menghindar, selalu menghindar. Dalam konteks terapi, bermanfaat di awal. Perhatikan poin ini. Dalam konteks terapi, itu bermanfaat di awal saja. Tetapi tidak bermanfaat untuk jangka panjang. Kenapa demikian? Baik. Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang dua orang yang berbeda. Yang pertama, penggembala kambing. Yang kedua, penggembala onta. Pada dua orang ini disifati oleh Nabi dengan sifat yang berbeda. Para penggembala onta itu angkuh, sombong, dan kasar. Penggembala kambing itu tenang dan berwibawa. Baik, perhatikan hadis ini. Kenapa pada dua orang ini berbeda? Ayo kita renungkan. Penggembala kambing itu dia cukup memegang satu induknya, yang lain tidak akan kemana-mana. Ditaruh di padang yang rindang, diikat satu, dia bisa leha-leha nyantai. Ringan mengelolanya. Kebiasaan ringan, kebiasaan santai, kebiasaan tenang dalam ngurusi urusan ini, itulah yang menyebabkan jiwanya menjadi adem, tenang, berwibawa. Karena dia mengelola sesuatu yang dalam genggamannya mudah. Beda dengan penggembala onta. Penggembala onta itu semuanya harus diikat. Tempatnya padang tandus, panas, badannya gede, maka sangat mungkin emosi menjadi meledak-ledak, situasinya panas. Nah, mengembalakan onta itu situasinya begitu. Maka emosi lebih tersulut, situasi sifatnya menjadi lebih kasar, lebih keras. Itu yang menyebabkan akhirnya disifati penggembala onta itu menjadi keras sifatnya. Baik, pelajarannya apa? Pelajarannya adalah apa yang kita biasakan akhirnya, itulah yang akan muncul menjadi sifat kita. Perhatikan poin ini. Apa yang kita biasakan, cara kita merespon sesuatu yang biasa kita lakukan, itu yang akan tumbuh menjadi sifat kita. Baik, berarti kalau tadi menjauh dari orang yang toksik, baik Pak, baik di awal. Tetapi kalau terus-menerus kita lakukan, itu akan menjadi sifat kita. Efek negatifnya, kalau Allah takdirkan ternyata yang negatif itu adalah orang-orang di sekitar kita, saya khawatir pilihannya nanti, Pak saya ingin menjauh dari istri, Pak saya ingin menjauh dari suami. Akhirnya suami jatuh pada perselingkuhan, istrinya tidak sabar gugat cerai. Dan seterusnya. Kenapa? Karena itu yang biasa kita lakukan. Maka mulai sekarang kita harus sadar, Pak, kalau menghadapi orang yang buruk bagaimana? Hadapi, sekarang latihan hadapi.
Sekarang latihan hadapi. Pak, teman saya buruk, Pak. Baik, kategorinya tadi sudah dibahas kan? Baik, sekarang temui, nasihati. Sekarang kita tahan sikap. Latihan menghadapi. Kalau terus-menerus ini kita lakukan, nanti kalau kita menghadapi situasi negatif di kemudian hari, sikap itu yang muncul. Nah, pelajarannya teman-teman sekalian, adakah di antara kita misalnya, Pak, setelah saya nikah ini Pak ya, kalau saya ketemu dengan anak rewel, saya gampang meledak Pak. Saya gampang sedih. Kayak saya merasa kayak tidak dihargai sama anak saya Pak. Pak, saya pulang di rumah, saya masak, suami komentar, saya langsung sedih gitu Pak. Kayak merasa tidak dihargai oleh suami. Lalu setelah itu Pak, kalau saya diperlakukan tidak baik di kantor, rasanya saya sedih. Bahkan sekarang saya pengen balas, pengen meledak Pak batin saya. Ada yang kita merasakan begitu? Kalau ada, itulah mungkin dulu yang kita biasakan waktu kita menghadapi situasi negatif atau situasi toksik. Besar dugaannya, dulu ketika masih kecil, mungkin ketemu dengan orang tua yang lisannya tajam ke kita. Keluarga, kakak, adik yang perilakunya buruk ke kita. Nah, saat kita mendapati perilaku buruk itu, bawaannya nangis, merasa tidak dihargai, malas, sedih, mengunci diri, menyalahkan diri sendiri. Nanti ketemu lagi ucapannya kakak, sedih, nangis, masuk ke kamar, ngunci diri. Ketemu lagi dengan orang lain, diperlakukan negatif, masuk ke kamar, ngunci diri, nangis. Kalau terus-menerus itu kita lakukan, maka wajar kalau hari ini kita punya istri, punya suami, mereka komen langsung baper, langsung sedih, tidak berhenti-berhenti. Apa penyebabnya? Itulah yang terbiasa kita latih, itulah yang terbiasa kita lakukan waktu kita menyikapi orang-orang negatif di sekitar kita. Itu rahasianya. Oh, berarti kenapa saya gampang baperan? Berarti itu yang menyebabkan karena saya sendiri dulu meresponnya dengan negatif. Iya, persoalannya dulu begitu. Berarti ini bisa diubah, Pak, dengan penjelasan hadis tentang penggembala kambing dan penggembala onta tadi. Insya Allah akhirnya kita bisa mengobati perasaan negatif tadi atau sifat buruk tadi. Saya pernah ada kasus dulu waktu itu ada yang konseling waktu itu dari luar pulau. Dia cerita begini, Pak, saya ini uh, people pleaser, tahu ya people pleaser ya? Apa namanya? Pokoknya kalau kalau orang minta enggak teguan gitu, enggak bisa nolak gitu. Sama sekali dizalimi sama orang, dizalimi sama orang, diperlakukan baik sama orang atau ada orang yang sangat butuh pertolongan, saya enggak bisa mencegah. Enggak pernah bisa bilang enggak gitu. Akhirnya saya tanya, Mbak, apakah pernah di masa kecil punya perasaan situasi yang sangat empatik atas sebuah peristiwa? Misalnya, orang tua yang sangat baik, lalu kita sangat empati. Satu. Atau waktu masih kecil, mohon maaf, kesulitan ekonomi, sehingga akhirnya batin itu tidak pernah, sampai tidak pernah bisa nolak siapapun yang minta tolong ke kita. Kemudian dia bilang, iya Pak, saya dulu ini dari keluarga yang qadarullah kurang ya, secara ekonomi kurang. Sejak saat itu Pak, batin saya itu selalu empati kepada orang lain. Saya itu bisa dengan mudah menangis melihat pengemis. Saya itu bisa dengan mudah menangis ketika melihat orang kesusahan. Sampai Pak, kalau ada orang lain itu minta tolong ke saya tidak punya apa-apa, saya bisa ngutang untuk orang itu. Ya awal-awal tidak apa-apa Pak, tapi lama-lama saya tersiksa karena saya jadi berkorban untuk orang lain melebihi dari kadar seharusnya. Baik, perhatikan kisah tentang dua penggembala tadi. Penggembala kambing dan penggembala onta. Saya bilang ke beliau, Mbak, itulah cara sampean dulu merespon kemiskinan, dalam tanda kutip, ya, mohon maaf, saya agak vulgar ini. Itulah cara Mbak dulu merespon kemiskinan. Apa itu? Terlalu sedih menghadapi situasi sempitnya rezeki. Bukan dengan perasaan ridho.
Oke, bukan dengan perasaan real toh. Perasaannya bukan dengan perasaan real toh. Sehingga efeknya itu menjadi cermin dalam diri sendiri ketika menghadapi orang lain yang kesusahan jadi tidak bisa proporsional. Baik, kalau begitu bagaimana cara memutus atau memangkas mata rantai ini? Yang awalnya penggembala onta, sekarang jadilah penggembala kambing. Paham ya? Yang awalnya penggembala kambing, berubahlah menjadi penggembala onta. Baik, bagaimana caranya? Mulailah belajar mengubah cara bersikap bertahap. Pak, saya tidak teguhan, ini ada orang minta tolong ke saya susah sekali nolak. Baik, mulai sekarang latih untuk mengatakan tidak. Oke, latih untuk mulai mengatakan tidak. Ini cara untuk membongkar sifat yang pernah ada dalam diri kita. Pak, saya ini kalau dikomentari orang, bawaannya itu bapernya sampai berhari-hari. Baik, selama ini kalau dikomentari apa sikapnya? Nangis, Pak. Ngunci. Tidak mau ketemu sama orang. Baik, itu sifat yang terbentuk dari dulu. Baik, sekarang untuk ubahnya gimana? Kalau ada orang komentar, ambil hak kita. Ngomong, kasih tahu ke dia. Mas, komentarlah dengan komentar yang baik. Pak, saya tidak berani, Pak. Iya, di awal tidak berani. Tapi sekarang latih. Kenapa perlu melatih itu? Supaya sifat kita yang tadi sudah melekat dalam diri kita, berganti menjadi sifat baru. Kita ingin belajar yang tadinya penggembala onta, menjadi penggembala kambing. Jadi biasakanlah sesuatu yang bertentangan dengan batin kita. Ya kalau bahasa dalam buku-buku Tazkiyatun Nufus, para ulama dulu menjelaskannya begini. Orang kalau punya sifat negatif, obatnya itu adalah kebalikannya. Yang bakhil, obatnya apa? Sedekah yang banyak. Misalnya begitu. Kasar Pak saya, obatnya lemah lembut ke orang lain. Jadi penjelasan ini senada dengan penjelasannya Ibnu Qudamah atau Imam Al-Ghazali dalam kitab-kitab beliau. Jadi lawanlah sikap yang negatif ini dengan sikap yang baru. Dilatih saja tiap hari. Dilatih tiap hari. Pak, saya ini bawaannya kalau dikomentari negatif, saya pengen nempeleng, Pak. Mulai sekarang, kalau mendapati hal negatif, tahan. Tangan. Begitu ya. Ini kronologi bersikapnya. Itu insya Allah yang dijelaskan oleh uh, Nabi dan para sahabat, dan itu yang dilakukan oleh orang-orang saleh terdahulu. Akhirnya mereka betul-betul menjadi pribadi yang baru, menghadapi orang-orang yang toksik di sekitarnya itu menjadi lebih kuat. Kita tidak perlu sekuat tenaga langsung mengubah lingkungan kita, jangan ke arah sana, fokus mata kita, tapi fokus mata kita adalah kuatkan jiwa kita, kuatkan diri kita. Semoga seiring dengan itu kita menjadi Nabi Yusuf atau menjadi Habil insya Allah. Wallahualam bishawab, mungkin ini gambaran tentang toksik yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dan beberapa kitab klasik. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk mampu mengamalkannya insya Allah. Wallahualam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya bagaimana kita menjadi orang yang bisa menghindari dari toksik dan kita terhindar dari mempunyai sifat-sifat yang toksik yang dimana salah satunya yaitu adalah berjiwa besar begitu ya Ustadz. Dan kita juga harus mengendalikan ego dalam diri kita masing-masing sehingga kita bukan menjadi orang yang toksik untuk lingkungan kita. Baik, untuk sebelum itu kami sebelum ke pertanyaan ingin menginfokan ucapan terima kasih kepada sponsor acara kita pada malam hari ini yaitu dari Wardah dan KAF yang telah ikut memeriahkan ngaji online kita pada malam hari ini. Alhamdulillah saya pun juga menggunakan produk ini dan istri juga menggunakan produk Wardah begitu ya. Insya Allah. Terus kemudian menginfokan pada bulan ini genap 1 tahun saudara-saudara kita genoset oleh Israel, yaitu saudara-saudara kita di Palestina. Dan alhamdulillah YDSF telah mendistribusikan amanah sahabat donatur untuk mereka sebesar 5,8 miliar untuk
85.416 penerima manfaat. Insya Allah YDSF berencana akan menyalurkan bantuan kembali untuk mereka. Nah, sahabat donatur masih bisa berpartisipasi dalam program paket hangat untuk Palestina yang dimana biasanya di akhir tahun ini musim di sana mulai dingin gitu ya. Dan kita ketahui bahwasanya saudara-saudara kita itu eh, tinggalnya di penampungan dan kemudian tidak punya tempat tinggal dan sebagainya. Dan apabila di musim dingin kita andaikan diri kita sendirilah ketika di Jawa atau misalkan di Indonesia dalam musim dingin kita tinggal di luar rumah dan berbalut dengan kain yang seadanya bagaimana kondisi kita dan kita ketahui bahwasanya di sana sangatlah dingin gitu ke kalau seumpama di musim dingin ya atau di akhir tahun. Terus kemudian ada juga informasi program takjil kurban dengan membayar 5,5 juta mendapatkan satu domba betina bunting diproduktifkan selama 10 tahun dan satu domba jantan bakalan yang akan dikurbankan di tahun depan sehingga sahabat Mudhahi menjadi lebih tenang karena insya Allah kurban 10 tahunnya akan terpenuhi dengan membayar 5,5 juta Anda sudah bisa berkurban selama 10 tahun. Baik, kita menuju pertanyaan dari para audiens. Yang pertama dari Miss Fatul Nafia. Nah, bagaimana cara kita mengenali bahwa kita memiliki perilaku toksik terhadap orang lain dan apa langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk berubah? Bahkan ketika kita merasa bahwa tindakan mereka adalah respon terhadap perilaku buruk dari orang lain. Gitu, Ustaz. Monggo, Ustaz. Baik, yang pertama, selalulah memohon taufik kepada Allah. Selalulah memohon taufik kepada Allah agar kita ditampakkan atas kesalahan yang pernah kita lakukan atau sebagian sifat buruk kita. Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau pertama kali menjadi khalifah, beliau khutbah untuk pertama kalinya, salah satu kalimat yang beliau ucapkan adalah, "Ya Allah, saya ini orang yang kasar, maka lembutkanlah. Ya Allah, saya ini orang yang bakhil, maka jadikanlah aku dermawan." Jadi pengenalan diri kita atas sifat-sifat diri itu sangat penting dan itu kaitannya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dia mendapatkan taufik Allah, dia akan dimudahkan untuk mengerti di mana sisi buruknya. Sebagaimana naudzubillah kebalikannya ya. Iblis, Qabil, mereka melakukan hal yang buruk tapi tidak mengerti sisi buruknya ada di mana. Maka pembeda terpenting antara orang yang toksik dan tidak toksik itu adalah orang mendapatkan taufik untuk bisa mengenali bahwa dirinya telah merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Dia bisa mengerti dia sedang membangkang kepada Allah ataukah tidak. Orang yang toksik itu, dia tidak bisa menyadari bahwa dia sedang berbuat zalim pada orang lain. Bahkan dia merasa bahwa dirinya telah berbuat kebenaran dengan itu. Seperti iblis, laknatullah, na'udzubillah. Dia merasa benar dengan tindakannya tadi. Padahal sebenarnya dia telah melakukan kesalahan. Nah, orang yang tidak mendapatkan taufik, dia akan sulit untuk mengenali dirinya berada dalam situasi buruk atau situasi salah. Nah, pelajaran berharganya, apa yang menyebabkan orang bisa bertaubat? Kira-kira apa? Kalau dia mendapatkan taufik, dia sadar bahwa dia punya salah. Ya, dia sadar, dia mendapatkan taufik kalau dia salah. Oh, ini salahku. Oh, ini aku sudah waktunya berubah. Nah, itu yang menyebabkan seseorang itu bisa berubah. Jadi, poin pertama yang perlu kita lakukan adalah mintalah taufik kepada Allah agar kita bisa mengerti keburukan yang kita lakukan. Baik keburukan pada diri sendiri ataukah keburukan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, kenalilah cara berpikir kita. Pada poin apa yang perlu dikenali? Kita lebih banyak melihat kemana? Antara melihat diri sendiri ataukah melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua cerita tentang Qabil, kemudian tentang iblis, itu mereka sedang membicarakan dirinya sendiri. Semakin kita melihat diri kita, saya ini dizalimi, saya ini punya hak, saya ini, semakin kita membicarakan tentang diri atau tentang ego, kita berada di posisi yang bahaya.
Jangan-jangan kita berada di posisinya Qabil yang sedang hasad kepada Habil. Bedanya, orang yang baik itu seperti Nabi Adam. Orang berada dalam situasi di luar sifat toksik itu, walaupun dia menjadi korban, dia orientasinya tetap Allah. Begitu pula Habil, ketika dia menjadi korban, dia bisa berpikir, dia tetap menyebut, loh, salahku ini apa? Bahkan dia bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan keburukan atas diri orang lain. 3. Kenalilah sikap kita. Apakah ada orang lain itu yang menderita atas sikap kita? Kalau tadi orientasinya pada diri sendiri, sekarang perhatikan. Ini dalam rangka evaluasi diri. Apakah sikap kita, keseharian kita itu, orang lain cenderung tersiksa dengan hidup kita? Kalau orang lain itu cenderung tersiksa, lalu dia mulai menyingkir dari kehidupan kita, jangan-jangan kitalah yang menjadi toksik. Tadi kan di awal Nabi Yusuf itu korban. Saudaranya Nabi Yusuf itu tidak menyadari bahwa mereka pelaku. Tapi kalau dia menggunakan cara berpikir yang ketiga ini, mestinya mereka berpikir begini. Itu si Yusuf, kenapa ya dia pergi? Kenapa dia milih lari? Kenapa dia memilih menjauh? Jangan-jangan sikapnya Nabi Yusuf itu karena saya ini toksik. Mestinya begitu cara berpikirnya. Gunakanlah cara berpikir ini untuk refleksi atas diri kita. Pak, anak saya itu kok tidak mau dekat sama saya ya. Jangan berpikir terlebih dahulu bahwa anak kita toksik sehingga dia menjauh. Tapi pikirkan, jangan-jangan saya yang memang pernah berbuat buruk padanya sehingga dia menjauh pada diri kita. Gunakanlah cara berpikir ini untuk muhasabah diri, lalu setelah itu yang keempat langkahnya. Kalimat ini disebutkan oleh Hudzaifah, diabadikan di Hilyatul Auliya, di salah satu kitab klasik, kitab Hilyatul Auliya. Hudzaifah ini pernah bercerita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampaikan, ya Nabi, saya ini orang yang tajam lisan saya pada keluarga. Perhatikan, wahai Rasulullah, saya ini orang yang tajam lisan saya pada keluarga saya. Lalu Nabi mengatakan, di manakah istighfarmu, wahai Hudzaifah? Sedangkan aku beristighfar 70 kali atau 100 kali sehari. Maksudnya apa? Ada sebagian orang-orang saleh seperti Hudzaifah. Beliau sahabat besar, sahabat dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lisannya kepada istrinya, kepada keluarganya masih tajam. Lalu apa yang harus dilakukan? Istighfar yang banyak. Baik, berarti untuk kita sekarang, obatnya sekarang, ayo istighfar yang banyak, istighfar yang banyak, istighfar yang banyak. Ya, perhatikan poin ini, kita istighfar yang banyak supaya mudah-mudahan pelan-pelan Allah cabut sifat yang tidak baik itu dalam diri kita. Itu cara keluar dari sifat toksik. Pak, kalau yang toksik ini adalah suami atau istri saya gimana? Dinasihati tidak bisa, baik, tidak apa-apa. Ajak sholat sunnah, ajak sholat malam, lalu ajak zikiran lebih banyak. Zikirannya apa? Istighfar. Maknanya istighfar itu taubat kepada Allah, lalu saling memaafkan. Istighfar kepada Allah, mohon ampun, lalu saling memaafkan. Baik, lakukan ini, mudah-mudahan kita semakin peka terhadap sifat kita dan sifat keluarga kita, insya Allah. Baik, yang selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz, dari Cantika, nggih. Mohon izin bertanya Ustadz. Saya Bu Uli, kebetulan saya sebagai ketua majelis taklim Ar-Royan, di mana di dalam majelis kami ada anggota kami yang bersifat toksik nggih, terhadap temannya. Contoh memfitnah temannya, sahabatnya sendiri sehingga membuat suasana gaduh di majelis. Apakah sikap yang saya ambil selama ini bersikap di tengah, tidak memihak salah satunya? Apakah saya harus mengeluarkan salah satu anggota yang bersifat toksik? Mohon penjerahnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, yang pertama garis bawahi efek dari toksik itu. Satu, apakah merusak urusan agama atau tidak? Dua,
merusak hubungan hak-hak sesama muslim atau tidak, jika merusak urusan dunia atau tidak. Kalau ternyata dengan keberadaannya merusak agama kita, akhirnya orang jadi nggak mau taklim, berantem antara satu anggota dengan anggota yang lain. Jika semacam ini, perlakukan sebagaimana seharusnya. Kalau bersikap di tengah itu selesai, lakukan di tengah. Kalau tidak selesai, ingat penjelasan Nabi bahwa orang yang zalim dan orang yang dizalimi sama-sama harus ditolong. Yang dizalimi kita tolong supaya dia tidak terkena kezaliman. Yang berbuat zalim kita tolong dengan cara jelaskan dan dicegah. Yang jadi korban kita kasih tahu cara bersikapnya supaya berjiwa besar dan seterusnya. Lalu yang berbuat buruk, dudukkan, nasihati, jangan bersikap begini dan begitu. Resikonya saya dimusuhi, Pak. Ya, itu sama seperti Nabi Adam, sama seperti Nabi Yakub di tengah. Di tengah itu amankah? Enggak. Di tengah itu ya tetap bisa jadi tertuduh kalau yang kita hadapi orang yang hasad. Sama seperti Nabi Adam tadi. Engkau mendoakan Habil dan tidak mendoakanku. Loh, ini kan urusannya Qabil sama Habil. Yang jadi sasaran adalah bapaknya. Kayaknya begitu. Ya, kalau yang kita hadapi ini orang yang mendapatkan taufik dari Allah, waktu kita nasihati, insya Allah mudah-mudahan dia bisa sadar. Kalau begitu dinasihati dia malah semakin buruk kepada kita, ya wis nggak apa-apa, dia dijauhkan dari komunitas yang ada, itu mungkin akan lebih maslahat. Tapi lakukan ini secara sembunyi-sembunyi, person to person, agar ketika konflik cukuplah kamu dan aku. Jangan sampai dia konflik dengan orang yang lebih banyak. Nanti kasih prolog, jangan datang ke sana, doakan dulu, doakan yang banyak, lalu ketemu sama orangnya dengan niat sebagai seorang muslim kepada muslim yang lain. Jeng, ini urusannya saya sama jenengan, tidak dengan orang lain. Jadi batasilah diskusi ini antara kita dan dia, betul-betul hadapi. Semoga Allah berikan kekuatan, semoga Allah berikan taufik kepada kita semua, termasuk kepada beliau, supaya dimudahkan untuk memahami nasihat. Nanti ajak untuk saling mendoakan. Nah, tips secara spiritualnya, nanti selesai taklim, ibu-ibu misalnya, ajak untuk berdoa bersama. Berdoa bersamanya tentang apa? Khusus mendoakan sesama anggota jamaah. Ya, berdoa khusus untuk mendoakan sesama anggota jamaah. Semoga setelah itu Allah turunkan rahmatnya di majelis ini, semoga selalu terjaga dari fitnah dan bisikan syaitan. Wallahu a'lam. Baik, untuk terakhir Ustadz dari dua lagi. Baik. Ini dari Dwi Setianingrum. Assalamualaikum. Saya Dwi, izin bertanya. Saya punya teman katakanlah Eka begitu Ustadz, nggih, nama samarannya. Dia punya hubungan toksik, yaitu suaminya selingkuh dengan teman kerjanya. Wah, Eka sudah tidak dinafkahi batin kurang lebih 2 tahun. Nafkah lahir pun sangat minim. Setiap hari suaminya ketemuan sama selingkuhannya sepulang kerja. Si Eka tahu dari HP si suami dan pernah membutut si selingkuhannya itu juga punya suami ternyata. Dan bahkan keluarga mereka sudah tahu hubungan terlarang tersebut. Si Eka diam saja tentang perlakuan suaminya karena dia tidak tega dengan anak-anak yang masih butuh sosok bapaknya. Yang ingin saya tanyakan, apakah benar apa yang dilakukan Eka? Dia tegur sampai ramai, bahkan minta cerai, tapi si laki tidak mau menceraikannya dan terus berhubungan dengan selingkuhannya. Karena si laki tidak mau menceraikan, ia atau Eka juga tidak mau menggugat si suami. Begitu, Zat. Sip. Kita doakan untuk Mbak Eka, semoga Allah berikan kesabaran untuk beliau insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, mohon maaf ini bahasa lugasnya begini.
tidak setiap keburukan itu diubah dengan memaafkan. Karena adanya hukum pidana dalam agama ini, misalnya orang yang mencuri melebihi dari nisab, misalnya ada potong tangan, kemudian orang berzina, ada hukum rajam, misalnya. Hukuman-hukuman itu kenapa? Karena ada di antara kesalahan-kesalahan itu berubah dengan cara diberikan hukuman. Kita garis bawahi poin ini dulu supaya kita adil menempatkannya. Baik, yang kedua, orang bersabar itu bagaimanapun kondisinya baik. Bagi Mbak Eka, jika beliau mampu menahan diri, mampu bersabar, bismillah semoga baik. Dan sekali lagi, namanya kesabaran itu dalam kondisi apapun, walaupun semua orang bilang ini naif, ini konyol banget, yang namanya kesabaran itu tidak ada konyol, tidak ada naif. Sabar itu adalah amal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas ujian yang Allah karuniakan. Kalau sang hamba tadi mampu bersabar, Masya Allah, baik. Teruskan kalau mampu itu. Tapi ada pilihan yang kedua. Kalau ada mudarat. Perhatikan sekali lagi, apakah ada mudarat dalam agama? Pak, kalau ini saya diamkan, ini anak-anak ternyata tahu, Pak. Sekarang mereka mulai mencontoh, Pak. Sekarang mulai mereka ini dekat dengan lawan jenis. Mereka mulai enggan menutup aurat. Mereka mulai mencontoh dan dendam kepada ayahnya. Kalau keburukan-keburukan agama ini mulai ada, salah kalau diam. Karena jelas ada mudarat dalam agama. Tapi kalau keburukan ini masih terlokalisasi antara istri, suami, dan mereka saja, dan anak-anak sama sekali tidak terpengaruh dan menjadi baik, tetap menjadi baik, maka bersabar jadi tetap baik. Sampai kapan, Pak? Nah, kalau sampai kapan pertanyaannya, sabar itu tidak ada komanya, tidak ada titiknya, terus-menerus, sepanjang apa kita mampu, teruskan. Boleh enggak, Pak, saya memilih untuk bercerai? Nah, memilih bercerai itu bukan berarti tidak sabar. Garis bawahi poin ini. Memilih bercerai itu bukan berarti tidak sabar. Berpindah dari satu sikap benar kepada sikap benar yang lain, itu namanya sabar. Berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain, itu namanya sabar. Misalnya, Pak, saya sabar selama ini tidak menggugat apapun. Bagus. Tapi ada mudarat pada diri anak saya, Pak. Baik, kalau gitu pindah pada sabar yang lain. Catatannya, benar atau tidak dalam tinjauan agama. Kalau misalnya menggugat cerai tadi, apakah ini sudah betul dalam tinjauan agama? Kalau kita melihat dari aturan fikih, suami tidak menafkahi satu, secara zahir maupun batin. Itu menyebabkan istri boleh menggugat cerai. Satu, boleh menuntut haknya, atau boleh menggugat cerai jika suami tidak mau memberikan kewajibannya. Dua, kalau menurut kompilasi hukum Islam Indonesia, dan termasuk dalam masalah fikih juga demikian. Jika suami melakukan dosa-dosa besar, berzina, meninggalkan sholat, minum minuman keras, berjudi, membunuh, dan seterusnya, maka sang istri punya hak, menjadi punya hak untuk menggugat cerai suaminya. Termasuk misalnya suami tidak menafkahi istri atau melakukan KDRT, maka istri menjadi punya hak untuk menggugat. Perhatikan kalimatnya, menjadi punya hak untuk menggugat. Artinya sikap itu betul, boleh. Tetapi karena ini hak, boleh diambil dan boleh tidak diambil. Jika istri mampu bersabar terus-menerus, maka itu tetap baik. Tetapi kan saya menderita, Pak. Nah, kalau memang sudah tidak sanggup dengan penderitaan atau kesabaran itu, boleh memilih sikap menggugat karena sudah memenuhi syaratnya. Dan itu masih dalam kategori sabar. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Kesimpulannya dikembalikan kepada pihak yang menjalani tadi. Saran saya, satu, istikharah, minta petunjuk pada Allah. Mudarat apa yang lebih besar?
Jika kita memilih A atau memilih B, mana yang paling maslahat? Istikharah. Ajak ayah, ajak ibu, ajak keluarga kita untuk istikharah. Berarti langkah sebelumnya, datangi orang tua, terutama wali, ceritakan masalahnya, tapi terbatas untuk wali. Ngobrol saja dengan mereka supaya mereka membantu ikhtiar menyelesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan, istikharahlah bersama mereka semua, sekeluarga untuk minta petunjuk. Semoga Allah berikan taufik, langkah apa yang harus diambil. Karena nanti mungkin akan lebih lapang setelah keputusan itu diambil. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang terakhir Ustadz, ini mungkin sekalian doa nggih. Ada pertanyaan dari Zenta Winda. Mohon kalimat doa pelindung Ustadz agar kita tidak menjadi toksik dan terhindar dari orang yang toksik, terutama apabila yang toksik adalah ipar atau keluarga begitu Ustadz. Mungkin langsung disambung dengan doa begitu Ustadz ya. Baik, untuk kerabat, belajarlah menahan diri. Tapi untuk ipar, kita boleh menjauh dan menjaga jarak. Tapi kalau kepada saudara kandung, jangan. Kepada orang tua, jangan. Karena kepada saudara kandung dan kepada orang tua, kita punya hubungan yang tidak pernah putus selamanya. Satu itu. Yang kedua, ketika berhadapan dengan ipar, jangan tampil sendiri, tapi jadikan suami yang menyelesaikan. Bukan kita yang menyelesaikan. Karena kalau kita yang menyelesaikan sebagai istri berhadapan dengan ipar, nanti membuat kita berantem dengan ipar plus berantem dengan suami. Jangan. Nanti tambah rame. Biarkan suami yang menyelesaikan, sampaikan, ajak musyawarah suami. Baik, untuk doanya nanti hafalkan, cari di Google judulnya Doa Pensucian Jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Doa kesucian jiwa. Mudah-mudahan dengan membaca doa itu, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah karunikan padaku jiwa yang takwa. Wa zakkiha, sucikan jiwa ini ya Allah. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa, anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pemilik dan pemeliharanya. Jadi mudah-mudahan kita bisa keluar dari sifat yang tidak baik. Ya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. Kita mohon perlindungan, mohon rahmatnya. Semoga Allah jaga kita dan keluarga kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa azimi sultanik. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا معسرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, sebelum kita tutup untuk kajian online pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan satu peserta yang pertanyaan yang menarik, yang insya Allah akan mendapatkan buku dari karya Ustadz Nazif berjudul Lalat dan Sampah. Menurut teman-teman semua, ini ada salah satu yang terbaik yaitu dari Dwi Setianingrum dengan pertanyaan yang panjang tadi ya. Nah, terus kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya baca tadi, insya Allah juga akan mendapatkan merchandise menarik dari Wardah dan Kaf. Nah, untuk menghubungi di nomor ini ya, untuk istilahnya kelengkapan datanya di nomor 081 1374 566. Nah, nanti insya Allah akan disematkan oleh teman-teman di chat ya, nanti bisa dicatat, kemudian nanti akan silahkan chat ke nomor tersebut melalui WA begitu ya. Baik, sebelum kita tutup, menginformasikan insya Allah pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 akan diadakan ngaji online spesial Hari Ayah yang akan membahas tentang peran ayah dan dukungan keluarga dalam menguatkan peran ayah. Untuk jamnya insya Allah sama ya. Penasaran dengan siapa? Silahkan nantikan informasi resminya dari dua agenda menarik tersebut di seluruh kanal medsos YDSF. Oleh karenanya, jangan lupa follow media sosial YDSF di IG, FB, kemudian Twitter, dan TikTok di @YDSFku. Kemudian jangan lupa subscribe juga di YouTube channel di YDSF Al-Falah. Dan kami ulangi lagi untuk informasi lebih lanjut hubungi di nomor 081 1374 566. Nanti insya Allah akan disematkan oleh teman-teman. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk Ustadz Nadif. Semoga apa yang beliau paparkan tadi bisa menjadi benteng untuk kita agar bisa terhindar dari orang-orang yang toksik dan kita juga terhindar dari sifat-sifat toksik. Begitu. Terima kasih jazakumullah khairan katsira Ustadz. Salam dari teman-teman semua. Semoga Ustadz selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara pada malam hari ini saya Muhammad Nasrullah mengucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Gi. Oke, Assalamualaikum. Ustaz. Salam. Oke, Waalaikumsalam. Ustaz. Terima kasih, Ustaz.